بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Sebagai kelanjutan pembahasan kita tentang tauhid nama-nama dan sifat ilahi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan nama-nama yang mana terdiri dari nama lafzi, nama mafhumi atau konsepsi, dan nama aini, serta nama hak subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga sudah menyinggung tentang tauqifi daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir kita menjelaskan tentang ketauqifian nama-nama Allah di dalam irfan dan hikmah. Tentu kita tidak akan terlalu berlarut-larut membahas tentang tauqifi nama-nama. Karena itu pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terdapat lebih 120 nama. Jadi disebutkan lebih dari 120 nama yang terdiri dari nama zat, sifat, nama sifat, dan nama perbuatan-perbuatan bagi hak subhanahu wa ta'ala. Kendatipun zat Allah dalam makna huwiyah mutlak, wujud mutlak, yang mana di dalam pandangan urafa adalah makam gaib mutlak, itu lebih tinggi dari adanya nama dan rasem serta sifat. Makanya urafa mengatakan pada makam huwiyah mutlak yang merupakan makam gaib mutlak ini, di sini tidak ada nama dan tidak ada rasem. La ismalah wala rasmalah wala wasfalah wala isyaralah. Ya. Tetapi kalau kita merujuk ke Al-Quran secara apa istilahnya, artinya banyak kita akan jumpai
di akhir ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan subjek dan kandungan ayat untuk menjelaskan hikmah hukum atau menguatkan atau menetapkan hukum, maka akan disebutkan suatu nama dari nama-nama atau suatu sifat dari sifat-sifat atau suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan hak Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita akan menjumpai di akhir ayat-ayat seperti innahu huwal azizur rahim. Itu di dalam surah Ad-Dukhan ayat 42. Sesungguhnya Dia Allah Al-Aziz Ar-Rahim, Maha perkasa, Maha mulia dan Maha penyayang. Atau kita menjumpai di akhir ayat 17 surah An-Nisa, wa kanallahu aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Demikian juga kita akan menjumpai di akhir ayat 96 surah An-Nisa, wa kanallahu ghafurar rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sebenarnya tidak ada dannya, karena tidak ada kata wa-nya di sini. Wa kanallahu ghafurar rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ataukah kita akan menjumpai di akhir ayat 27 surah Al-Ahzab, wa kanallahu ala kulli syai'in qadira, dan adalah Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam akhir ayat 28 surah Luqman kita akan menjumpai nama Sami' dan Basir. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha melihat. Dan di akhir ayat 267 surah Baqarah Allah berfirman di akhir ayat ini, wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Kalau ini istilahnya menunjukkan suatu sifat. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Atau di akhir surah Al-Hajj, bukan di akhir, maksudnya di akhir ayat 63 surah Al-Hajj, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Ya, jadi kelembutan ini sifat. Dan demikian juga di akhir ayat 30 surah Luqman, wa annallaha huwal aliyyul kabir.
dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Di akhir ayat 58 surah Az-Zariyat, Tuhan menyampaikan tentang salah satu sifatnya, yaitu senantiasa memberi rezeki, atau ini adalah nama, ya, nama, yaitu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi sesungguhnya Allah dialah maha memberi rezeki, ya, yang mempunyai kekuatan yang kokoh, yang kukuh. Di sebahagian ayat-ayat kadang ketiganya datang secara bersama, yakni nama zat, sifat, dan af'al atau perbuatan-perbuatan, di mana tentunya ini menunjukkan tingkatan-tingkatan tauhid. Jadi menunjukkan 3 bentuk tingkatan tauhid. Pada awal pembahasan kita sudah menyinggung tentang kalimat la ilaha illallah wahdahu wahdahu wahdahu. Tiada Tuhan kecuali Allah yang tunggal, atau wahdahu wahdahu wahdahu. Nah, di sini tauhidnya bukan pengulangan wahdahunya, tapi menunjukkan 3 bentuk tauhid. Tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid perbuatan. Nah, kadang di suatu ayat 3 bentuk nama ini juga terjelmah, baik itu nama zat, sifat, dan perbuatan, seperti di ayat 22 sampai 24 surah Hasyr. Ayat 22 sampai 24 surah Hasyr. Nah, ayat ini dianjurkan untuk dibaca. Ini bagus sebagai amalan, amalia, khususnya misalnya kalau salat malam, selesai salat malam, membaca 3 ayat akhir daripada surah Hasyr ini. Bahkan surah Hasyr-nya sendiri itu surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr sendiri banyak dianjurkan oleh urafa untuk dibaca sebelum tidur. Jadi ada surah Sabahat namanya, yang dimulai dengan kata sabbaha atau yusabbihu, seperti surah Al-Jum'ah, surah As-Saff, surah Al-Hadid, surah At-Taghabun, dan surah Al-Hasyr. 5 surah ini dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Tapi kalau 5 surah ini biasanya lumayan panjang, ya, jadi orang harus punya kesiapan diri untuk membacanya. Tapi bagi para pesalik, ya, dia membacanya sebelum tidur. Nah, kalau tidak bisa membaca 5 surah ini, kita bisa membaca salah satunya, yaitu surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr kita baca. Tapi khusus 3 ayat terakhir ini itu misalnya ketika selesai salat malam, ini bagus juga dibaca. Ayatnya mengandung tauhid, nama-nama, sifat, dan perbuatan. Jadi di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahul ladzi
la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Jadi kalau kita mengamatinya terdapat nama zat, sifat dan perbuatan. Seperti huwallahu, Allah nama zat tentunya. Ar-Rahman nama zat. Demikian juga Ar-Rahim, ya. Kemudian beberapa nama-nama sifat boleh jadi seperti Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sementara nama perbuatan seperti Al-Khaliq, Al-Baril, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya. Nah, juga kita akan menemukan dalam surah Al-Hadid 5 sifat bagi Tuhan. Jadi disebutkan 5 sifat bagi Tuhan, yaitu di dalam ayat 3 surah Al-Hadid, wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Ini sudah 4. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan ini yang kelima. Tentu untuk memahami kedalaman kandungan ayat ini, di mana Tuhan menyifatkan dirinya dalam dalam keawalan juga keakhiran, demikian juga dalam kezahiran serta kebatinan. Ya, ini memahaminya adalah suatu pemahaman yang dalam dan membutuhkan tentunya telaah yang dan pembahasan yang dalam. Tapi secara global perlu kita ketahui bahwa mengumpulkan antara sifat-sifat yang bertentangan, jadi sifat-sifat yang bertentangan di dalam wujud yang tak terbatas adalah perkara mungkin, adalah suatu yang mungkin. Jadi mengumpulkan sifat-sifat, tapi sifat-sifat itu saling bertentangan, saling berlawanan di dalam wujud yang tak terbatas, itu adalah mungkin. Ya. Kenapa? Karena di dalam pembahasan bahwasanya wujud yang murni, yang tak terbatas itu, ya, padanya itu tidak ada sama sekali tempat bagi pertentangan, ya, tidak ada tempat bagi pertentangan di antara nama-nama yang berlawanan ini. Salah satu ayat juga yang sangat punya faedah besar, yang mana mengandung nama-nama ilahi, yaitu ayatul kursi. Ya, tentu kita semua menghafal ayatul kursi dan senantiasa membacanya. Ayatul kursi ini memuat sangat banyak dari asmaul husna ilahi, dan mungkin juga mencakupi nama a'azam. Ya. Tapi kalau kita lihat pertama dari ayat ini adalah kata Allah, ya, di mana Tuhan berfirman Allah. Ya. Ini mungkin ismul a'azam Allah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Jadi pertama Allah,
tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum. Ya, ini nama-nama. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini sifat, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Ya. Nah, tentang ayat ini terdapat riwayat dari Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya surah Al-Baqarah itu sayyidnya Al-Quran, dan Ayatul Kursi adalah sayyidnya surah Al-Baqarah. Sayyidul Quran Al-Baqarah wa sayyidul Baqarah Ayatul Kurs. Itu riwayatnya. Demikian juga terdapat riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam. Beliau mengatakan setiap sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah Ayatul Kursi. Nah, tentu Sayyid secara makna lafzi adalah tuan. Biasa kita mengatakan bahwa Imam Hussein Sayyidus Syuhada, ya, Sayyidus Syuhada. Nah, ya, tentu sayyidnya atau sayyidnya surah itu, ya, dan demikian pula sayyidnya ayat Quran, mereka mempunyai kedudukan itu ditinjau dari kandungannya, ya. Jadi ia mempunyai keutamaan demikian karena kandungannya, dan kandungannya itu tidak lain dikarenakan, ya, terdapat nama-nama husna hak subhanahu wa ta'ala atau al-asmaul husna Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada satu ayat yang dijelaskan secara sendiri dia dengan jumlah nama-nama ilahi sedemikian itu, ya, sedemikian itu. Misalnya di dalam tadi surah tadi Ayatul Kursi. Tentang surat Tauhid, di mana disebutkan di situ dari sifat-sifat Jamal dan Jalal Haq Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada pertama kita akan menyaksikan tentang Tauhid, Qul huwallahu ahad. Dan karena subjek daripada surat Tauhid adalah Tauhid, ya, dan mengandung kedalaman makna tauhid. Oleh karena itu surah ini pun dinisbahkan dengan surah-surah lainnya itu mempunyai keutamaan, artinya lebih utama daripada surah-surah lainnya, ya. Dan ini surat tauhid kalau sebelum tidur minimal dibaca 3 kali, karena terdapat riwayat siapa yang membaca 3 kali surat Tauhid sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Ya, ada juga amalia lain. Jadi di samping itu amalia membaca 3 kali surat Tauhid sebelum tidur, membaca surat Tauhid dalam waktu pagi. Jadi misalnya kita setelah selesai salat subuh, ya, tentu kita kadang berzikir-zikir. Nah, salah satu yang kita zikir atau baca-baca ya surat Tauhid sebanyak 11 kali. Sebanyak 11 kali. Dan dia mempunyai faedah membuat kita akan tercegah dari dosa. Begitu penjelasannya. Ya. Nah, tentu kita juga mendapatkan di dalam
riwayat-riwayat serta doa-doa sangat banyak daripada nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Misalnya di dalam doa Josan Kabir, di mana di dalam doa Josan Kabir ini terdapat 1000, ada juga mengatakan atau 1001. Jadi beliau juga mengatakan di sini 1000 atau 1001 nama Tuhan. Ya, jadi ada sebanyak itu yang bisa kita predikatkan pada Tuhan. Nah, inilah apa istilahnya tentang nama-nama Tuhan di dalam Al-Quran, tentunya juga dalam riwayat. Hal yang juga kita perlu pahami tentang tasbih dan takdis nama-nama. Jadi tasbih dan takdis nama-nama. Ya, ungkapan daripada Al-Quran tentang nama-nama serta sifat-sifat ilahi itu menyampaikan suatu puncak ma'rifat, ya, dimana sudah tadi banyak kita singgung bentuknya nama zat, sifat dan perbuatan. Sekarang kita misalnya akan meninjau beberapa penasbihan dari nama Tuhan. Yakni ayat yang istilahnya mengandung penyucian terhadap nama Tuhan. Misalnya khitab kepada Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam ayat 1 surah Al-A'la. Tuhan berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tentu nama Tuhan mesti kita sucikan. Kenapa? Karena dia paling tinggi, melebihi segala sesuatu. Ya, oleh karena itu perlu disucikan. Maksudnya di sini nama Tuhan, ya, yang perlu disucikan adalah menyucikannya di sisi nama-nama lain. Ya. Oleh karena itu nama Tuhan adalah suci untuk dia dibawakan di samping nama-nama lain. Atau misalnya seseorang menyifatkan dengannya. Ya, jadi kita harus menyucikan nama Tuhan, ya, dalam bentuk kita apa istilahnya membuat nama-nama lain di sisinya. Terlebih tentunya ya, apalagi misalnya membuat Tuhan-Tuhan, ya. Jadi terdapat Tuhan-Tuhan buatan, ya, maha suci nama Tuhan dari Tuhan-Tuhan buatan ini. Sebenarnya kan tidak ada realitas Tuhan selain Hak Subhanahu wa taala. Ya. Realitas itu adalah tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada sekutu Tuhan sama sekali. Dia hanya bentuk sekutu konsepsi saja. Ketika manusia membuat konsepsi-konsepsi Tuhan bagi yang lain. Jadi itu sebatas konsepsi saja, tapi tidak mempunyai musamma. Jadi ismun ghairu musamma. Jadi suatu nama yang tidak mempunyai yang dinamakan, tidak mempunyai realitas.
Jadi kita aja yang menamakan, tapi pada hakikatnya tidak ada realitas. Ya, ini para penganut berhala atau yang menyekutukan Tuhan, musyrikin saja yang membuat, yang tidak mempunyai realitas. Nah, ini salah satu tinjauan. Oleh karena itu pada hakikatnya kita menyucikan nama Tuhan itu baik pada tataran konsepsi mental, ya, terlebih di dalam realitas eksternal. Kita mesti menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian kita di dalam surah Ar-Rahman ayat 78 menemukan penjelasan tentang masalah ini. Tabarakasmu, gimana lagi itu? Tabarakasmu rabbuka, tabarakasmu rabbika, ya. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi di sini bisa mengandung tabaraka itu maksudnya kesucian. Ya, maksudnya maha tinggi nama Tuhanmu. Tuhan yang mempunyai keagungan serta kemuliaan. Sesuai dengan ayat ini, maka sifat-sifat ilahi mempunyai dua bentuk. Ada sifat-sifat salbi, yang mana Tuhan, ya, suci dari itu. Jadi ada sifat-sifat salbi di mana Tuhan, ya, mesti disucikan dari itu. Dan terdapat sifat-sifat kamal dan jamal, sifat-sifat sempurna dan jamal indah, di mana Tuhan disifatkan dengan sifat-sifat itu. Jadi kita misalnya mesti menegasikan kejisiman dari Tuhan, kebertempatan dari Tuhan, ya, dan berbagai hal-hal kita mesti negasikan dari Tuhan. Itu disebut dengan sifat-sifat salbi. Kita harus menegasikan adanya sekutu dari Tuhan, ya, dan berbagai lainnya. Sementara kita harus mengafirmasikan sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan pada Tuhan. Ya. Seperti yang kita tadi banyak temukan di dalam ayat suci Al-Quran ini. Ya, misalnya Al-Aziz, ya, Al-Hakim, dan seterusnya. Rahasia bahwasanya di akhir surah Ar-Rahman setelah menyebutkan nikmat-nikmat materi serta ma'nawi, diisyaratkan nama dan sifat ilahi adalah bahwasanya nama dan sifat ilahi di dalam turunnya nikmat-nikmat materi serta ma'nawi itu mempunyai peran. Ya. Dan tentu kita tidak memandang bahwa pengaruh tersebut itu dikarenakan nama-nama serta sifat-sifat lafaz ataukah konsepsi nama-nama dan sifat-sifat mafhum. Tentu bukan itu. Akan tetapi musamma, ya, dan realitas-realitas eksternal itu, ya, mempunyai pengaruh di dalam turunnya nikmat-nikmat. Jadi mempunyai realitas. Oleh karena itu, barang siapa yang
mengambil suatu bahagian dari nama-nama dan sifat-sifat ilahi, maka ia dengan izin Tuhan bisa melakukan apa istilahnya ya, ada istilah di dalam persoalan ini tasarruf ya, melakukan suatu tindakan perubahan tasarruf di alam takwin, mempengaruhilah di alam takwin dalam sebahagian daripada perkara-perkara. Nah, seperti siapa lagi namanya nih? Itu ada wasinya Nabi Sulaiman yang memindahkan istana Ratu Balkis. Ya tentu dia mempunyai pemahaman atau apa istilahnya di dalam hal ini ia mempunyai pengetahuan terhadap nama ilahi. Jadi dia bisa mengambil suatu manfaat dari nama ilahi dengan izin Tuhan, mempunyai kekuatan sedemikian, mempengaruhi alam. Ya, dia bisa memindahkan istana Ratu Balkis sedemikian cepatnya, tidak punya perhitungan detik, menit. Dan itulah yang terjadi pada wali-wali Tuhan atau para anbiya alaihissalam. Jadi pada dasarnya semua kekuatan dalam bentuk mukjizat itu pada hakikatnya adalah nama-nama ilahi yang mempunyai pengaruh, di mana ketika seorang hamba saleh mempunyai makam tertentu, Tuhan mengaruniainya dengan izinnya, dengan namanya bisa melakukan campur tangan, mempengaruhi perkara-perkara takwin ini. Jadi misalnya orang mati bisa dihidupkan, tentu dengan nama Al-Muhyi, ya. Ataukah misalnya seperti ada seorang khurafa terjadi. Jadi ketika dia berjalan sama muridnya, tiba-tiba ada ular besar yang istilahnya menujuhnya, di mana tidak bisa lagi dihindari untuk berbelok. Jadi dia hanya mengatakan mut, matilah. Ya, ular itu langsung mati. Jadi dengan izin Tuhan, dengan nama Mumit, ya, Mumit. Kan Allah Muhyi, Mumit. Ya, ia bisa melakukan suatu perbuatan dalam hal ini. Dan banyak hal-hal yang muncul dalam bentuk karamah-karamah kalau pada waliullah. Kalau para anbiya itu disebut dengan mukjizat. Ya. Jadi kita bisa menemukan berbagai pengaruh-pengaruh takwini yang disinggung di sebahagian hadis-hadis dan juga doa tentang nama-nama ilahi. Nah, semua itu tentunya meninjau dengan nama-nama hakiki. Ya, jadi nama-nama hakiki dalam hal ini sesuai dengan tahapan nama-nama yang kita sudah singgung kan. Jadi ada nama lafzi, ini nama i'tibari. Jadi ada dua nama hakiki, ada dua nama i'tibari. Ya. Nama lafzi, nama konsepsi, kemudian ada nama maujud dan ada nama yang nama ilahi. Jadi dia itu nama-nama hakiki bukan lafzi atau zihni. Zihni itu maksudnya konsepsi. Ya. Oleh karena itu ketika manusia menjadi mazhar dari nama-nama ilahi, apalagi kalau dia menjadi mazhar Ismul Azam, ya, dia akan mempunyai
kemampuan mempengaruhi alam. Bahkan insan kamil itu mudabbir alam pada hakikatnya. Jadi semua perkara itu diatur oleh insan kamil. Maksudnya lewat nama-nama ilahi yang bertajalli pada dirinya. Nah, tadi kita mengisyaratkan bahwa pembahasan kita tentang tasbih dan takdis nama-nama, yaitu penyucian dan pengkudusan nama-nama. Ya. Tasbih sendiri tidak lain adalah ya, menyucikan Tuhan ya, dari setiap bentuk nama kabih. Nama kabih, kabih jelek, buruk. Wa ghair hasan atau tidak baik. Sementara takdis adalah menyucikan atau mengkuduskan Tuhan dari setiap bentuk keterbatasan sifat kesempurnaan yang terbatas dan bercampur dengan kekurangan serta ketiadaan. Jadi ini kita lihat ada istilah tasbih dan takdis. Tasbih sendiri penyucian nama Tuhan dari nama yang nama kabi, sesuatu yang buruk, wa ghairu hasan, dan tidak baik, tidak indah. Kalau takdis adalah membersihkan Tuhan dari setiap bentuk sifat kesempurnaan terbatas, ataukah sifat yang bercampur dengan kekurangan serta ketiadaan. Ini dua hal yang berbeda. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran kita lihat adabnya malaikat. Cuma adab malaikat di sini kan benar adabnya malaikat ini, tapi dia dalam bentuk suatu klaim. Kalau kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Kan kita kemarin menyinggung Tuhan berfirman, ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaika faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kisah ini sendiri di dalam ayat suci Al-Quran menyampaikan terhadap kita bahwasanya malaikat dalam hal kekhalifahan Adam, ya dia pada dasarnya istilahnya itu tajawuz dari semestinya, karena dia mengatakan ya, apalagi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya dia mengatakan qalu. Jadi ketika Tuhan mengutarakan akan menjadikan khalifah dan khalifahnya itu adalah manusia, malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya di sini kan kita lihat ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ya, tapi malaikat melakukan suatu hal tajawuz, melebihi apa yang semesti bagi dirinya. Kenapa? Karena dia mempertanyakan Tuhan. Ataj'alu fiha, apakah engkau mau menjadikan di dalam bumi itu mayyufsidu fiha, orang yang melakukan kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu, jadi ada klaim ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami ini senantiasa bertasbih memujimu dan mengkuduskanmu ya.
Jadi ada klaimnya di sini. Benar bahwa adabnya malaikat berhadapan dengan Tuhan senantiasa bertasbih, ya, senantiasa bertasbih dan mengkuduskannya. Tapi dalam perkara ini, ya, dia melakukan tajawuz karena mempertanyakan tentang Tuhan mau menjadikan manusia khalifah. Makanya Tuhan mengatakan, ya, ini perbincangan terus sampai Tuhan mengajarkan nama-nama pada Nabi Adam alaihissalam. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, apalagi kelanjutannya itu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berkata, saya ketahui kau tidak mengetahui karena ada berbagai nama-nama kau tidak memiliki. Jadi sebenarnya itu masalah nama-nama. Jadi malaikat itu mempunyai kesempurnaan nama-nama tapi tidak mencakupi semua nama-nama. Jadi dia tidak mencakupi semua nama-nama Tuhan. Ya. Makanya dia terbatas. Dia punya pengetahuan terhadap nama-nama. Makanya Tuhan mengatakan, "Qala ini a'lamu ma la ta'lam." Saya mengetahui, ya, apa yang tidak kamu ketahui. Nah, barulah ini ayat berikutnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tuhan punya tujuan, dia akan memberikan semua nama-nama itu pada insan kamil sehingga dia layak jadi khalifah. Ya. Kalau tidak mendapatkan semua nama-nama tidak layak jadi khalifah. Benar malaikat. Ya, kalau misalnya insan dalam kehewanannya saja, ya, dimensi kehewanannya saja, ya, dia tidak akan mempunyai kesempurnaan nama-nama. Ya, sama dengan binatang-binatang, bahimia, sabuia. Bahimia itu hewan yang jinak, sabuia hewan yang buas. Ya, mereka ini juga manifestasi dari nama-nama Tuhan itu. Jangan pikir dia bukan tajalli, tapi keterbatasannya seperti demikian. Manusia memiliki, kita ini memiliki aspek-aspek bahimiyah. Kalau ini yang kita tarbiyah pada diri kita, ya kita menjadi lebih bahimiyah daripada hewan-hewan bahimiyah. Kita lebih lahap makan, meskipun misalnya makannya sedikit, tapi nafsunya itu, nafsunya itu sampai, ya, sedemikian. Ya, kita bahimiyah, makan, tidur, ya itu saja kerjanya. Dengan masalah jinsiah, masalah biologis, itu bahimiyah. Kalau di samping punya ini juga dia menyakiti orang lain, jadi ada makannya, tidurnya, biologisnya, ditambah lagi dia menyerang orang lain, menyakiti orang lain, dia sabuiyah. Ya. Nah, manusia kalau ini yang dia tarbiyah pada dirinya, ya menjadi lebih bahimiyah atau lebih sabuiyah. Lihat misalnya orang-orang ketika dia menjadi zalim, ya segala bentuk kezaliman dia lakukan. Ya. Nah, jadi malaikat hanya meninjau dimensi seperti ini. Manusia tidak lebih daripada fenomena itu, yakni melakukan kerusakan di bumi, ya, saling menumpahkan darah sesamanya. Dia tidak mengetahui bahwa Tuhan akan mengajarkan, Tuhan akan memberikan nama-nama kepadanya secara sempurna. Makanya Tuhan mengatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tuhan mengajarkan nama-nama semuanya. Jadi ada penegasan kullaha, semuanya. Ya. Ya. Kalau kita lihat terjemahan nama-nama di situ, nama-nama benda. Sangat jauh kok malaikat manusia bisa mempunyai kelebihan daripada malaikat kalau cuma nama-nama benda. Itu nama-nama ilahi bertajalli pada manusia. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum. Kemarin aradahum di sini kita
berpikir tentang Adam, bukan, di sini Tuhan. Summa arahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi kemudian Tuhan arad, ya. Arada yakni apa itu istilahnya? Apa? Kemarin apa kita pandai? Mengungkapkan, ya, bukan mengungkapkan. Saya lupa lagi, coba kita arada itu sebenarnya bisa makna memamerkan, tapi di sini kan lain. Kalau bahasa Arab itu pameran, ma'arad namanya, tempat pameran, ma'arad. Tapi aradahum itu mengutarakan bisa juga, tapi kita lihat dulu makna yang ada di sini. Ya, jadi menampilkan, ya benar, kayak ma'arad itu memamerkan kan, menampilkan, ya. Jadi dia mengajarkan Adam sebuah nama-nama, kemudian menampilkan semuanya di hadapan malaikat, lalu mengatakan, sebutkanlah kepada aku nama-nama semua benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar, ya. Kemudian malaikat mengatakan, ya, apa malaikat berkatakan, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, kami ini tidak mempunyai pengetahuan kecuali apa yang kamu ajarkan. Artinya apa yang kau berikan nama-nama kepada kami. Itulah batasan kami. Jadi di sini sudah mulai malaikat menurunkan derajatnya tadi yang melakukan itu, protes, kemudian mengklaim dirinya memang mensucikan, senantiasa mengkuduskan Tuhan. Ya. Jadi berkata malaikat, ya, kalau la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka dulu. Jadi dia mengatakan qalu subhanaka. Para malaikat berkata, maksudnya engkau. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ya. Nah, kemudian Tuhan mengatakan, di sini kemarin kita juga qala ambihum. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Adam yang sudah mendapatkan pengetahuan terhadap nama-nama itu, ambihum, ya, sampaikanlah kepada semua nama-nama itu, ambihum, ya, qala ambihum bi asma'ihim, ya. Apalagi saya lupa mau apa lagi? Apalagi saya biasa juga kalau hafal-hafal biasa kok hafal ki, tapi kalau kayak terus jadi-jadi ini qala ambihum bi asma'ihim falamba ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Ya, jadi di sini qala ambihum bi asma'ihim, jadi Tuhan memerintahkan menyampaikan pada para malaikat. Nah, disinilah salah satu rujukan bahwa insan kamil itu pengajar malaikat. Nah, ala kulli hal di sini sebagai adabnya malaikat, dia senantiasa bertasbih memuji Tuhan, ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis sulak. Ya, dan ini juga kita mesti menjadikan sebagai adab pada diri kita. Jadi manusia itu tahapannya kan, manusia itu tahapannya memang dia lebih sangat dekat dengan bahimiyah, sabuiyah awalnya. Tapi jika dia mengontrol bahimiyahnya, sabuiyahnya dengan akalnya, dengan syariat suci Islam, sehingga ini tidak mengaktual atau istilahnya tidak menguasainya, tapi sesuai dengan syariat. Makan ya makan, minum ya minum, ya berkeluarga ya berkeluarga, ya. Lantas ditambah lagi dia tidak menyakiti orang, dia bahkan baik sama orang, itu sudah sampai di malaikat itu sebenarnya, ya. Kenapa? Karena dengan berbagai apa istilahnya
tarikan pada dirinya, dia mampu menguasai. Dia sudah sampai pada derajat kemalaikatan. Dan malaikat mengatakan, apakah kau menjadikan manusia itu yang merusak di bumi? Tidak merusak. Menumpahkan darah, tidak menyerang, tidak menyakiti orang. Itu sudah, iya. Ya. Tapi kalau ditambah lagi perhatiannya terhadap alam quds, ya, alam suci, alam ilahi, senantiasa perhatiannya itu kepada alam quds dan membawa dirinya ke alam quds itu, di situ dia bisa melampaui malaikat. Ya, itu manusia. Jadi ini tahapan-tahapan. Ada kalau di dalam irfan itu ada 7 harus terlewati, ya, melewati tabiat, melewati nafs, melewati qalb, melewati ruh, kemudian sampai ada disebut khafi, bukan dulu sir, ya, khafi, akhfa. Di sini puncaknya. Itu tahapan-tahapan perjalanan kesempurnaan. Nah, di ayat ini kita lihat bahwasanya tasbih itu mendahului atas takdis, ya. Nahnu nusabbihu. Jadi tasbih dulu mendahului takdis. Tadi kita sudah jelaskan tasbih ini, kemudian takdis ini. Karena memang tasbih itu berhubungan dengan hal yang buruk, yang tidak baik, gairah hasan. Tapi kalau takdis, ya, terhadap sifat kesempurnaan yang terbatas. Jadi sudah menisbahkan sifat sempurna tapi terbatas, dan itu tidak boleh kepada Tuhan. Atau misalnya sifat kesempurnaan tapi masih bercampur dengan kekurangan atau ketiadaan. Makanya yang buruk dulu hilang, tentunya baru yang baik, sempurna, kan? Seperti itu. Makanya di sini, ya, tasbih itu mendahului takdis. Ya, ada juga apa istilahnya, sebuah semacam ini juga, subuhun kudus, ya, subuhun kudus, apa lagi nih? Jadi subuhun kudus dulu. Jadi pertama, Tuhan harus kita bersihkan dari keburukan dan yang tidak sepantasnya. Kemudian juga Tuhan kita harus sucikan dari setiap bentuk kesempurnaan terbatas atau keindahan yang punya kait, ya, atau keagungan yang relatif. Itu juga kita harus bersihkan Tuhan. Oleh karena itu, semua kesempurnaan, semua jamal dan semua jalalnya itu bersifat mutlak dan tidak terbatas, ya. Ini kita sudah belum cukup 1 jam. Nah, jadi nama-nama ini sendiri pada hakikatnya manusia bisa peroleh. Yani manusia bisa mendapatkannya dengan tentunya sebenarnya sudah ada bertajalli pada diri kita. Kita ini kadang bertajalli adalah al-ilm ketika kita mengetahui, terkadang misalnya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, ketika kita pengasih, penyayang kepada anak kita. Nah, menarik kemarin tuh ketika saya membahas tafsir irfaninya Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena keberkahan nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim inilah pada maujud-maujud, ya, sehingga maujud-maujud ini istilahnya tidak kacau, tidak saling apa, ya. Makanya setiap maujud sebenarnya itu kalau dibandingkan dengan gadabnya, kemurkaannya, ya, itu tetap lebih utama itu rahmatnya, ya. Kan tidak selalu orang itu melakukan kejahatan, kan, lebih banyak dia tidak melakukannya, ya. Jadi tetap lebih dominan itu rahmatnya, ya, rahmannya dan rahimnya, ya. Jadi setiap maujud itu, ya, semuanya mempunyai rahmat. Hatta pada setan pun, ya. Saya pernah bercanda, ya, seburuk-buruknya setan mau menjerat manusia, ya, untuk masuk neraka sehingga selalu
mewas-wasai atau membisik-bisiki berbuat dosa, dia tidak pernah misalnya menyakiti sesamanya, sesama setan. Dia tidak pernah, apalagi kalau ada anaknya setan, ada istrinya setan, dia kasih sayang juga. Saya bercanda saja maksudnya. Ya. Jadi setiap maujud itu tetap punya aspek rahmat. Ya, memang kadang ya yang besar pada dirinya juga ada ghadab, bertajalli, ya pada ghadab. Tapi rahmat, ya semua manusia punya rahmat. Cuma kadang memang hasil dari sebuah peradaban atau budaya atau tarbiyah itu menghilangkan dimensi-dimensi jamal, dimensi-dimensi jamal, dimensi-dimensi apa istilahnya yang baik, ya, tapi yang muncullah dimensi-dimensi yang buruk. Nah, sampai-sampai kan manusia, mestinya kan manusia ya sangat rahmat, sangat rahim, tapi bisa saja muncul manusia itu, ya kan penjelasannya, karena adanya itu rahmaniyah dan rahimiyah pada diri manusia, seperti pada perempuan, ya maka ia mampu menahan kesulitan dan penderitaan punya anak. Ya, karena adanya itu rahmat dan rahimnya pada dirinya, dia mau menjaga, ya, bakal janin itu yang akan menjadi manusia. Coba kalau kita pikirkan 9 bulan di bawah, berat itu, apalagi ketika melahirkan lebih berat lagi, maksudnya kondisinya. Atau misalnya seorang ayah, karena ada rahmat dan rahim pada dirinya itu, dia rela bersusah payah, ya, bekerja. Ada yang jadi kuli, kasihan, coba dia kuli bangunan, ya, kuli pelabuhan. Itu karena ada rahmat rahimnya, dia mau bersusah payah seperti itu untuk keluarganya. Ya. Jadi ini sebuah sistem yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melebihkan rahmat dan rahim atas yang lainnya. Ya, jadi setiap wujud itu adalah rahmat. Saya kira ini kita punya pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي